Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video kali ini gua ingin ngobrol ya terkait dengan situasi Andre Onana dan juga lini belakang Manchester United yang nampak berbeda nih di awal musim ini ya. Langsung aja, pertama gua ingin ke Andre Onana dulu, di mana Andre Onana ini ya banyak mendapatkan kritikan ya kan, terutama di periode awal musim ini. Manchester United kalah menghadapi Brighton, kalah menghadapi Liverpool, langsung kiper yang dituju ya. Dianggap tidak bisa ini, tidak bisa itu. Romantisme dengan kiper sebelumnya mulai diungkat-ungkat lagi. Menurut gua, David De Gea merupakan salah satu legenda di Manchester United, tapi faktanya dia tidak berada lagi di Manchester United. Ada sesuatu yang berbeda yang nampaknya ingin dibangun oleh tim kepelatihan Manchester United. Nah, Andre Onana menurut gua di dua pertandingan liga terakhir yang dimainkan oleh Manchester United memegang peranan penting di dalam hasil yang diperoleh oleh Manchester United. Seri menghadapi Crystal Palace, walaupun Manchester United sempat ada periode yang cukup panjang menguasai jalannya pertandingan, mendapatkan banyak peluang, Dean Henderson tampil gemilang, tapi Crystal Palace juga sempat mendapatkan beberapa momentum peluang bahkan yang sangat besar, tapi Andre Onana mampu menghadang peluang tersebut. Ada double save dalam satu action yang beberapa sudah mengatakan di sosial media nih calon kuat akan menjadi save of the season atau save of the year musim kompetisi kali ini untuk penjaga gawang di Premier League, karena dinilai merupakan penyelamatan yang fantastis. Akhirnya Manchester United bisa mengamankan 1 poin dari Selhurst Park, di mana musim lalu ya 4 gol ya bersarang di gawang Manchester United. Di pertandingan sebelumnya menghadapi Southampton, Andre Onana merubah dinamika pertandingan ya ketika dia mampu membaca tendangan penalti dari pemain Southampton. Dan kalau mau fair menurut gue, sepanjang pertandingan Andre Onana di babak pertama ya, karena di babak kedua Manchester United ini betul-betul sangat menguasai. Andre Onana mungkin salah satu pemain yang paling santai dalam tanda kutip di atas lapangan, tapi di babak pertama, terutama di ya mungkin sekitar 10-15 menit awal, di mana gempuran-gempuran pemain Southampton ini cukup deras, Andre Onana cukup tegas di bawah mistar nih ya. Dia bisa membaca permainan, membaca bola, melakukan penyelamatan, memotong umpan dan lain-lain, berkomunikasi dengan pemain belakang dilakukan dengan mantap menurut gue. Sehingga di dua pertandingan tersebut ya Manchester United ini berhasil clean sheet. Nah, Andre Onana sendiri secara total musim ini gue ambil dari web dari Premier League ya. Statistiknya cukup bagus, di mana sudah melakukan 3 clean sheet dan juga 11 save. Ada 1 penalti yang diselamatkan oleh Andre Onana. Save sendiri ini menempatkan Andre Onana saat ini di peringkat 15 nih dari daftar kiper lainnya yang nampaknya lebih banyak melakukan save dibanding dengan Andre Onana. Tapi ya di musim ini yang paling banyak save itu adalah kiper dari Brentford, kiper Belanda Mark Flekken. Nah, Andre Onana berada di peringkat ke-15 tadi ya. Tapi di musim lalu Andre Onana ini menjadi juaranya di save. Dia melakukan save paling banyak di antara penjaga gawang Premier League, 149. Dia lebih baik dari kiper-kiper manapun di Premier League musim lalu. Dan ya menurut gua ini merupakan hal yang ada anomali ya kalau melihat misalnya Manchester United di musim sebelumnya ini mengandalkan betul save dari penjaga gawang, karena angka kebobolan Manchester United musim lalu sebenarnya kalau dibandingkan dengan peserta yang lain nggak jelek-jelek banget loh, terutama di sekitar peringkatnya Manchester United yang finish di peringkat ke ya di luar zona Liga Champions itu ya. Tapi kalau dilihat tim yang berada di atasnya Manchester United, kebobolannya cukup oke. Dan ternyata kalau menurut gue melihat dari angka ini ya Andre Onana memegang peranan yang sangat besar sekali. Tapi salah satu mungkin penyebab besar kenapa Manchester United, Andre Onana terutama save-nya ini tidak banyak ya, tidak sebanyak ada potensi tidak sebanyak musim lalu. Kalau dari sisi kuantitas, sekali lagi dari sisi kuantitas ya bisa jadi
karena lini belakang yang juga berbeda nih kinerjanya. Manchester United sejauh ini di Liga sudah mendapatkan semua ajang kompetisi yang diikuti. Ulangi ya, di semua ajang kompetisi yang diikuti, Manchester United sudah mendapatkan 4 clean sheet. Dan kalau dibandingkan musim lalu dengan jumlah pertandingan yang hampir sama ya di segala kompetisi, Manchester United ini hanya mendapatkan 1 clean sheet di pertandingan pembuka ketika menang menghadapi Wolves 1-0. Selebihnya Manchester United gawangnya selalu kebobolan, tapi musim ini sudah ada 4 clean sheet sekali lagi dengan lawan yang hampir sama. Nah, di situ gue menilai memang ya ada kinerja lini belakang secara unit yang lebih baik itu defendernya artinya back dan juga kualitas dari penjaga gawang yang ternyata menurut gue secara ringan amatiran kualitasnya masih sama bagusnya dari musim lalu penampilan dari seorang Andre Onana. Kalau dilihat dari statistik lainnya bahwa Manchester United dari sisi tackling ya, kinerja lini belakang nih ada di 3 besar, interception bahkan mereka yang juara statistiknya sampai dengan sejauh ini, clean sheet mereka ini juga ada di angka yang cukup bagus ya, di ranking yang cukup bagus, sehingga menurut gua ya ada hal yang berbeda antara situasi lini belakang Manchester United terutama backnya, dan ini ditopang oleh kualitas dari seorang Andre Onana yang juga konsisten nih menurut gua. Dari situ tinggal bagaimana lini depan ya, menurut gua kinerjanya yang harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan peserta lain sejauh ini angka mencetak gol dari Manchester United ini belum tinggi. Bahkan kalau melihat hasil-hasil pertandingan ya, oke, kalah menghadapi Liverpool, mungkin memang Manchester United banyak faktor yang mengakibatkan kekalahan. Tapi ketika menghadapi Brighton misalnya, di babak pertama Manchester United sempat mendapatkan peluang-peluang untuk unggul duluan. Menghadapi Crystal Palace banyak sekali peluang ya, walaupun mungkin akan ada perdebatan ya karena kiper lawan juga jago pada saat itu, tapi menurut gua lini depan ini juga harus ditingkatkan karena sampai dengan sejauh ini bagaimana Manchester United big chances-nya ini berada di 3 besar. Dan big chances miss artinya peluang yang tidak bisa dimaksimalkan, Manchester United menjadi juaranya nih. Tapi kalau dilihat tim-tim lain ya, ini yang mendekati angka tersebut posisinya lebih tinggi, hasilnya juga lebih bagus, yaitu adalah Liverpool. Artinya Liverpool bisa berada di situasi yang lebih tinggi di papan klasemen karena mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan lebih klinikal. Dan ini nampaknya yang harus mungkin diperbaiki oleh Manchester United sambil berharap adanya keberuntungan yang juga lebih tinggi lagi ya, karena menghadapi Crystal Palace menurut gua secara ringan amatiran ya. Ya ada juga faktor keberuntungan bermain di sana di mana 2 kali menghantam Mistar, kiper lawan tampil gemilang dan lain-lain. Tapi balik lagi ke video yang gua bahas ini bahwa memang lini belakang lagi-lagi memegang peranan penting ya di perjalanan Manchester United di awal musim ini, dan menurut gua akan sepanjang musim harapannya adalah ya mereka tetap bisa lebih tangguh. Musim lalu salah satu faktor terbesar juga tidak adanya rutinitas secara unit, artinya pemain yang ditampilkan. Kenapa? Banyaknya cedera. Musim ini Manchester United so far ya situasi di back kiri, tapi back tengah komposisinya lebih solid dan gue harapkan ini bisa terus seperti itu. Tidak ada pemain yang cedera, ataupun kalau cedera juga jangan dalam tempo periode yang terlalu panjang. Juga ya pemain yang saat ini cedera bisa cepat kembali sehingga kedalaman skuad ya baik itu secara kuantitas dan harapannya juga secara kualitas ini bisa semakin meningkat. Nah, bagaimana dengan persaingan rotasi di penjaga gawang? Menurut gue ini juga sesuatu yang menarik untuk diikuti tentu saja, tapi menurut gue ya memang dari awal kan komposisinya Andre Onana ini adalah kiper utama dan Altay Bayindir kiper kedua, dan kalau melihat dari penampilan sejauh ini ya komposisi tersebut benar sih menurut gue bahwa Andre Onana ada di dengan segala atribut dan juga kontribusinya berada di kiper pertama, dan Altay Bayindir kedua setelah Tom Heaton ada di peringkat ketiga, dan fakta angka tadi menurut gue sudah membuktikan atau menunjukkan hal tersebut baik itu di musim ini maupun juga musim sebelumnya. Dan ya tentu saja dengan atribut lain dari Andre Onana berupa distribusi bolanya juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.